2 bulan berlangsung, agresi militer Zionis Israel telah menimbulkan bencana kemanusiaan yang luar biasa. Selain membuat jutaan orang mengungsi, aksi keji negara apartheid ini telah menyebabkan ratusan ribu bangunan hancur dan juga belasan ribu jiwa melayang. Dari pusat data statistik pemerintah Palestina, ada 17.975 warga jalur Gaza dan tepi barat Palestina yang mati syahid. Sementara sebanyak 52.167 orang mengalami patah tulang hingga luka-luka akibat serbuan tentara Zionis Israel. Dalam agresi kali ini, sebanyak 7.780 penduduk Palestina tidak diketahui rimbanya. Diduga para korban tertimbun reruntuhan bangunan. Pemerintah Israel juga memaksa rakyat Gaza di 4 distrik untuk mengungsi ke distrik Rafah yang berbatasan dengan Gurun Sinai, Mesir. Bom berdaya ledak tinggi milik tentara Zionis juga meluluhlantakkan 305.000 bangunan di jalur Gaza dan membuat jutaan orang kehilangan tempat tinggal. (17.975) korban jiwa akibat agresi militer Israel terdiri dari 7.870 anak-anak dan 6.121 wanita, 295 staf medis dan 133 staf PBB di Palestina. Serangan Israel juga menewaskan 77 jurnalis dan 32 petugas sipil. Sementara itu, korban luka di jalur Gaza sebanyak 48.781 orang, di mana 6.168 merupakan anak-anak. Sedangkan di tepi barat, korban luka mencapai 3.387 orang, di mana 535 merupakan anak-anak tak berdosa. Serangan rudal Israel juga meluluhlantakkan 305.000 bangunan di jalur Gaza, Palestina. Bangunan yang hancur lebih dari 25.010 gedung, 25 rumah sakit, 103 rumah ibadah, dan 73 sekolah. Aksi bumi hangus ini diduga untuk memudahkan Israel meluaskan daerah jajahannya yang kaya akan sumber daya minyak dan gas. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, ribuan orang di Subang, Jawa Barat turun ke jalan menggelar aksi bela Palestina. Massa juga menggalang donasi sebagai bantuan kemanusiaan untuk korban kekejaman Israel. Ribuan orang berkumpul dan berjalan kaki menuju lapangan Bintang Subang, Jawa Barat Minggu pagi. Mereka menggelar aksi bela Palestina dan mengecam kekejaman Israel yang kian brutal di Gaza. Massa berorasi mendesak kemerdekaan Palestina. Mereka juga menggalang donasi sebagai bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Selain berorasi dan menggalang donasi, massa juga berdoa bersama untuk keselamatan dan kedamaian warga Gaza. Karena salah satu bentuk kita untuk membela Palestina, peduli terhadap masyarakat di sana, peduli terhadap sesama manusia. Harapannya semoga kejadian ini cepat selesai, warga Palestina cepat merdeka dan gencatan senjata terus dilakukan. Hingga kini tercatat lebih dari 17.000 orang di Gaza tewas akibat serangan Zionis Israel. Tentara Israel terus menggempur permukiman, tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Bertajuk Sumut for Palestine, ribuan umat muslim di kota Medan menggelar aksi bela Palestina di halaman Istana Maimun. Dalam aksi damai ini, masyarakat juga menggalang dana yang terkumpul hingga 1 miliar rupiah. Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina, Ormas Islam di Sumatera Utara dan tokoh lintas agama menggelar aksi damai bela Palestina. Bertajuk Sumut for Palestine, warga memadati halaman Istana Maimun Medan hingga jalanan pada Minggu pagi.
Dalam aksinya, massa menuntut Israel menghentikan genosida di Gaza serta memberikan kemerdekaan untuk rakyat Palestina. Massa aksi juga terus menyerukan gerakan boikot produk yang berafiliasi dengan Israel dan membangkitkan sentra UMKM lokal untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Tuntutan kita tetap, Indonesia akan memperjuangkan bersama rakyatnya sampai Palestina merdeka, dan mudah-mudahan pembantaian kemanusiaan juga dihentikan. Ya, agenda penting juga dalam melanjutkan boikot, tentu dengan menghidupkan sentra-sentra ekonomi, UKM-UKM dalam negeri, dan mudah-mudahan juga terbangun jaringan-jaringan ekonomi baru di kalangan masyarakat Indonesia sehingga ekonomi Indonesia semakin baik dan bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina. Usai melakukan aksi damai, massa melakukan penggalangan dana dan terkumpul 1 miliar rupiah. Donasi ini akan diserahkan langsung kepada warga Palestina untuk memenuhi kebutuhan di sana. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Caleg Partai Perindo se-Kalimantan Barat antusias saat mendapatkan arahan langsung dari Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanusudibio dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanusudibio. HT meminta kepada seluruh calon legislatif Partai Perindo Kalimantan Barat untuk maksimal berjuang dan meraih suara sebanyak-banyaknya dengan mencari kantong-kantong suara di setiap basis masyarakat. Banyak kader-kader muda kita ikut pencalekan, dan mereka sangat militan, banyak turun ke lapangan. Saya perhatikan itu termasuk sumbernya dari pemuda Perindo. Ya, jadi ini berita yang sangat positif dan saya yakin di pemilu nanti Perindo akan mendapat kursi cukup banyak. Jadi kita punya strategi masing-masing daerah kita terapkan, misalnya daerah yang susah dijangkau kita masukin program-program apa gitu kan yang bisa di kayak tadi hari ini kita belajar minyak murah gitu, nanti akan kita terapkan. Partai Perindo yang mendukung Ganjar Mahfud akan terus turun ke masyarakat untuk menampung aspirasi dan memberikan solusi untuk Indonesia sejahtera. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Pemirsa, mengisi akhir pekan, calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo berolahraga di Car Free Day Sudirman, Jakarta. Ya, Ganjar berolahraga tanpa atribut kampanye maupun pengawalan yang ketat. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengisi akhir pekannya dengan berolahraga di Car Free Day Sudirman Tamrin, Jakarta. Sebelumnya Ganjar berangkat dari kediamannya di kawasan Kuningan menggunakan LRT. Ganjar membaur bersama warga tanpa pengawalan yang ketat maupun atribut kampanye. Ganjar juga sempat membeli dagangan seorang nenek yang berjualan kaos kaki. Selama berolahraga di CFD, Ganjar melayani warga yang mengajaknya berfoto dan bersalaman dengan ramah. Sementara itu, pemirsa, Siti Atikoh, istri calon Presiden Ganjar Pranowo, menghadiri kegiatan senam sehat di Taman Situ Gintung, Tangerang Selatan. Dalam kesempatan itu, Atikoh mengajak warga untuk menciptakan gaya hidup sehat sejak dini. Siti Atikoh, istri calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, menghadiri senam sehat dan cek kesehatan gratis di Taman Pulau Situ Gintung 3, Tangerang Selatan, Banten pada Minggu pagi. Ratusan warga yang menghadiri kegiatan ini menyambut hangat kedatangan Siti Atikoh. Selain warga Tangsel, acara senam sehat ini juga dihadiri oleh caleg-caleg dari Partai Perindo. Siti Atikoh mengaku bahagia bisa menghadiri acara senam sehat ini dan mengajak warga untuk melakukan gaya hidup sehat.
tentu bahagia ya, karena ini kan salah satu kita berkampanye untuk healthy lifestyle, gaya hidup sehat. Salah satunya itu dengan olahraga, kemudian makanan yang berimbang. Ini dengan berolahraga kan juga ketemu dengan banyak orang, akan menciptakan juga silaturahmi, dan mereka itu healing yang secara sederhana. Dan ini juga acaranya bagus sekali karena juga diintegratedkan dengan pemeriksaan kesehatan. Selain itu, menurut Siti Atiko, cek kesehatan gratis juga sangat bermanfaat bagi warga untuk melakukan deteksi dini penyakit, sehingga bisa merubah gaya hidup menjadi lebih baik. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD pemirsa menyapa warga Desa Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat. Dalam kunjungannya, Mahfud membuka bazar sembako murah serta menerbangkan 1.000 layang-layang bergambar Ganjar Mahfud. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyapa warga Desa Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu pagi. Kedatangan Mahfud langsung disambut antusias warga. Selain menyapa para simpatisan, dalam kunjungannya Mahfud MD sekaligus membuka bazar sembako murah serta menerbangkan 1.000 layang-layang bergambar paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tadi ada pasar murah, helaran namanya, jadi lalu ada lepas layang-layang. Ini kan biasa kesenangan rakyat kita juga waktu kecil dulu. Dan ini pasar murah ini diselenggarakan ya untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kita harus berusaha memberi kepada masyarakat itu yang paling meringankan, karena kita ini negara ini melayani masyarakat. Mahfud MD menargetkan kemenangan besar pasangan calon nomor urut 3 di wilayah Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, Mahfud juga mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah sangat siap mengikuti debat Capres-Cawapres. Pemirsa, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara tablik akbar di Pondok Pesantren Al-Baghdadi di Karawang, Jawa Barat. Gibran bersilaturahmi dengan pimpinan Ponpes dan memohon doa restu agar bisa memenangkan Pilpres 2024. Kedatangan Gibran Rakabuming Raka di Ponpes Al-Baghdadi Karawang, Jawa Barat disambut para santri dan pimpinan Ponpes. Gibran mengikuti pengajian rutin Sabtu malam bersama jemaah manakib. Gibran juga melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan Ponpes. Gibran mengaku memohon doa restu untuk kelancaran Pilpres 2024. Sementara itu, pimpinan Ponpes Al-Baghdadi, Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi berharap Gibran mampu menjadikan Indonesia sebagai mercusuar dunia. Generasi muda itu masa depan bangsa. Tonggak-tonggak tua disitulah nama generasi muda. Maka saya dukung beliau sebagai anak muda, generasi muda untuk Indonesia ke depan. Harapan saya melalui beliau, Indonesia itu menjadi sesuatu yang memberikan mercusuar dunia. Sementara Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud MD, Sandiaga Salahuddin Uno, yakin pasangan nomor 3 dapat suara signifikan di Sumatera Barat. Sandi berharap pendukungnya di Sumbar bisa memberikan dukungan kepada Ganjar Mahfud. Sandiaga yang menghadiri pelatihan digital marketing Partai Persatuan Pembangunan di Padang yakin pendukungnya di Sumbar cukup banyak. Berkaca pada Pilpres 2019 ketika dirinya menjadi cawapres Prabowo dan sukses meraih suara besar di Sumatera Barat mengalahkan pasangan Jokowi Maruf Amin kala itu. Sandiaga yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 ini optimis suara Ganjar Mahfud bisa mencapai target di Sumatera Barat. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo mengunjungi kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. HT dan Liliana melihat langsung bazar murah dan cek kesehatan gratis yang digelar Partai Perindo untuk masyarakat. Bazar murah dan pengobatan gratis.
menjadi salah satu program kesejahteraan Partai Perindo yang gencar dilakukan di berbagai tempat. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo bersama Ketua Umum Kartini Perindo turun langsung ke masyarakat untuk memastikan program peduli rakyat ini dirasakan oleh warga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ini rangkaian roadshow yang akan terus, jadi memang program kami itu adalah antara lain bagaimana bisa ikut ambil bagian membantu rakyat kecil. Ada program gerobak, ada program pasar murah yang terjangkau, ada program pemeriksaan kesehatan gratis, dan lain sebagainya. Rangkaian program Partai Perindo yang gigih memperjuangkan kepentingan masyarakat sejalan dengan visi dan misi pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud MD untuk kemajuan Indonesia di masa mendatang. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Esra Ambarita, Rikonaldo, iNews melaporkan. Pemirsa, lewat bazar sembako murah, relawan desa untuk Ganjar Pranowo sosialisasikan 4 program kerakyatan Ganjar Mahfud kepada warga di Tangerang, Banten. Relawan Des Ganjar mensosialisasikan program kerakyatan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD kepada warga Banten. Kegiatan tersebut dilakukan relawan dalam acara bazar sembako murah di Kampung Cisauk, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Ada 4 program kerakyatan Ganjar Mahfud yang disosialisasikan, yakni bantuan operasional masjid di seluruh Indonesia, program 1 keluarga miskin 1 sarjana, internet super cepat, gratis dan merata, serta 1 desa 1 puskesmas. Program kerakyatan dari pasangan Ganjar Mahfud tersebut diharapkan bisa membantu masyarakat prasejahtera untuk mendapatkan setiap akses pelayanan dengan baik. Sementara itu, kelompok sukarelawan bernama Komunitas Sopir Truk KST menggelar pengajian dan doa bersama warga Kota Kediri, Jawa Tengah untuk kemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam pemilihan presiden 2024. Koordinator wilayah KST Jawa Timur, Nasruddin Ghazali, menjelaskan kegiatan yang digelar di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Mojoroto sebagai bentuk dukungan terhadap calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Mahfud. Optimisme terhadap Ganjar Mahfud karena keduanya dinilai memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat ditambah kemampuan dalam hal pemerintahan yang teruji selama ini. Aksi kepedulian sosial terus digaungkan relawan Ganjar Mahfud di sejumlah daerah, mulai dari pelatihan kecantikan di Tangerang hingga gotong royong membersihkan saluran irigasi di Jombang, Jawa Timur. Ini menjadi bukti nyata pasangan Ganjar Mahfud dalam mensejahterakan rakyat. Relawan Petebu bersama warga bergotong royong membersihkan saluran irigasi pertanian di Desa Gebang Bunder, Kecamatan Pelandaan, Jombang, Jawa Timur. Normalisasi saluran irigasi ini bertujuan membantu para petani dalam mengairi sawahnya, serta untuk mencegah banjir karena telah memasuki musim hujan. Relawan santri dukung Ganjar mengadakan kegiatan gotong royong bersama para santri di Pondok Pesantren Minhajul Mutakin, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Untuk membantu keberlanjutan pembangunan pondok pesantren dalam menunjang kegiatan para santri, juga disalurkan sejumlah bantuan bahan bangunan. Gerakan Rakyat Desa untuk Ganjar mengadakan aksi sosial kemanusiaan dengan memberikan bantuan kloset untuk 200 warga di Desa Ranca Sumur, Kopo, Serang, Banten. Diharapkan bantuan kloset yang diberikan dapat mewujudkan sanitasi layak untuk warga demi aktivitas masyarakat dan memberikan rasa kenyamanan dan kebersihan.
Gerakan Rakyat Desa untuk Ganjar juga berkolaborasi dengan Ojek Pangkalan membuat posko pemenangan pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud, di Pilpres 2024. Pangkalan ojek sekaligus posko pemenangan ini dibuat berdasarkan aspirasi dari para ojek pangkalan yang ada di kota Serang, Banten. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berhasil. Mungkin itu aja. Masih dari Banten, komunitas Warung Tegal Indonesia dukung Ganjar mengajak ibu-ibu untuk menekuni bisnis kecantikan lewat pelatihan make up di kota Tangerang. Dalam pelatihan diajarkan bagaimana menganalisa kondisi kulit, praktek teknik rias wajah, hingga mengetahui prosedur jenis dan warna kosmetika sebelum rias. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, relawan Wong Kito Dewe menggelar pelatihan pembuatan dan pengolahan ikan peda di Desa Jembatan Gantung, Cirak Jaya. Dalam kegiatan ini, para peserta diajarkan cara mengolah ikan peda menjadi produk jualan, mulai dari penyajian, bahan yang diperlukan, hingga metode packing yang menarik. Pemirsa, debat Capres-Cawapres 2024 yang terbagi dalam 5 sesi meliputi 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres. Pada debat Capres pertama akan berlangsung pada 12 Desember 2023 dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan skema dan tema debat Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024. Debat calon presiden akan diselenggarakan sebanyak 3 kali, sedangkan debat calon wakil presiden 2 kali. Debat perdana Capres dilaksanakan pada 12 Desember 2023 dengan tema meliputi pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Debat kedua merupakan debat Cawapres 22 Desember 2023. Tema yang diusung ekonomi, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur dan perkotaan. Debat ketiga debat Capres 7 Januari 2024 bertema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat debat Cawapres 21 Januari 2024 dengan tema pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Debat kelima, debat Capres 10 Februari 2024 mengangkat isu kesejahteraan sosial, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Debat akan berlangsung selama 2 jam. Ada 11 panelis yang disiapkan untuk debat Capres pertama. Pemirsa, memperingati Hari HAM Internasional, sejumlah lembaga hukum dan HAM menggelar diskusi bertajuk kemunduran demokrasi dan pembajakan konstitusi. Berbagai isu dibahas, termasuk visi misi Capres dan Cawapres soal HAM. Di bulan Februari, benar-benar kekuatan yang dulu. Sejumlah LSM yang bergiat di bidang hukum dan HAM pada hari Minggu menggelar diskusi mengenai HAM dan politik di Indonesia. Saat membahas visi misi ketiga Capres, Kontras menilai ketiganya masih tergolong miskin dalam visi misi program HAM. Jelang debat Capres putaran pertama pada 12 Desember, Kontras mengaku telah mengajukan beberapa rekomendasi pertanyaan ke pihak panelis agar diulas oleh Capres-Cawapres dalam menanggapi isu HAM. Keamanan mengadili para pelaku pelanggaran HAM. Negara masih memberikan kondisi impunitas atau gagal menjalankan ilustrasi politiknya untuk
meniadakan atau menghukum para pelaku untuk tidak lagi menjabat di jabatan strategis dan memberikan pengungkapan kebenaran atas apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang harusnya bertanggung jawab. Selama itulah akan ada terus pola-pola kekerasan maupun pola pelanggaran HAM yang akan terus berulang. Ya, pemirsa, di momen Hari Hak Asasi Manusia Internasional, aktivis Gerak 98 meluncurkan buku hitam Prabowo Subianto dalam berbagai kasus pelanggaran HAM. Menurut penulis Azwar Furgudiama, buku tersebut sebagai pengingat dan harapan agar kasus-kasus pelanggaran HAM terkhusus yang melibatkan Prabowo tidak terulang kembali di masa mendatang. Azwar menegaskan bukunya sebagai pengingat bahwa Prabowo memiliki rekam jejak hitam dalam pelanggaran HAM. Peluncuran buku ini juga untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa dalam memilih pemimpin harus melihat rekam jejaknya. Selain tidak ingin pemerintahan kembali ke zaman Orde Baru, Azwar meminta agar pemilih calon presiden melihat gagasan dan program yang ditawarkan, tidak tertipu dengan gimik politik semata. Si milenial dan Gen Z ini adalah mereka yang tidak mengalami peristiwa tahun 90-an. Ya. Mereka tidak tahu dan tidak pernah merasakan bagaimana rasanya waktu itu hidup di bawah rezim diktator Soeharto. Bagaimana rasanya kita ketakutan, tidak bisa berbicara, tidak bisa mengungkapkan pendapat yang berbeda dari penguasa. Pemirsa, setelah akses komunikasi pesan singkat WhatsApp milik seniman Butet Kertarajasa dilumpuhkan, kini grup-grup yang ada di akun WhatsApp Butet disusupi oleh nomor yang tidak dikenal. Butet pun berharap agar koleganya waspada jika ada orang yang mengaku dirinya dan memanfaatkan situasi tersebut untuk keuntungan. Seniman Butet Kertarajasa mengaku saluran komunikasinya di telepon seluler dan aplikasi WhatsApp lumpuh. Informasi ini didapatkan dari unggahan melalui akun Instagram Butet Kertarajasa. Dalam unggahan itu, Butet menyebut komunikasinya dilumpuhkan dan jika ingin menghubunginya, hanya bisa mengakses komunikasi melalui nomor telepon rumah dan istrinya. Buka WA, lalu saya diminta mengisi nomor OTP di WA saya. Saya sudah tulis OTP-nya 3 kali dan benar. Malah setelah itu terputus. WA saya tidak bisa diakses lagi. Pagi itu dilanjutkan. Telepon tidak bisa digunakan. Kalau kawan dari luar menelpon saya juga tidak bisa masuk. Sampai sekarang WA-nya juga belum bisa aktif. Tapi handphone, seluler bisa digunakan. Saya tidak tahu ada hubungannya atau tidak tahu. Tidak, saya tidak akan lapor polisi. Saya lapor ke kawan-kawan saya yang ahli IT untuk menghidupkan lagi WhatsApp saya. Bahkan hari ini, Butet kembali memposting sebuah informasi agar koleganya waspada karena ada nomor lain yang mengaku dirinya dan masuk ke sejumlah grup-grup yang ada di akun WhatsApp-nya. Diduga lumpuhnya akses komunikasi Butet ada kaitannya dengan intimidasi yang diterima Butet jelang pertunjukan teater yang digarapnya. Sebelum acara berlangsung, sejumlah petugas kepolisian tiba-tiba datang dan meminta penyelenggara membuat surat pernyataan agar pertunjukan tidak menampilkan unsur politik. Selain perintah agar tidak menyinggung materi politik, surat tersebut juga mencantumkan komitmen penanggung jawab acara untuk tidak menyebarkan, bahkan kampanye pemilu. Butet yang dalam hal ini bertindak sebagai sutradara acara, menilai bahwa paksaan menandatangani surat itu adalah sebuah intimidasi. Pertanyaan terbesar saat ini adalah,
Kenapa peretas sampai masuk ke grup-grup yang ada di akun WhatsApp Butet? Apa yang dicari? Pemirsa, memiliki anak yang cerdas dan sehat adalah dambaan setiap orang tua. Guna membantu orang tua mengoptimalkan IQ anak, salah satu merek susu formula menggelar kegiatan edukasi yang menghadirkan pakar tumbuh kembang anak dan praktisi kesehatan. Setiap orang tua pasti ingin memiliki anak yang tidak hanya sehat, namun juga cerdas. Enfagrow A+ kembali mengadakan acara A+ Masterclass di Shangri-La Hotel Jakarta hari Minggu kemarin. Kegiatan dihadiri brand ambasador Enfagrow A+ MF Game Pro Chelsea Olivia, serta pakar tumbuh kembang anak dan praktisi kesehatan. Di sini, para orang tua bisa mendapatkan insight menarik untuk membantu mengoptimalkan IQ anak. Iya, pasti senang banget ya, karena aku tuh udah menjadi keluarga Enfagrow ini tahun ketiga, dan aku sangat-sangat senang banget, apalagi kayak acara-acara seperti ini tuh bener-bener kayak solusi buat ibu-ibu, karena di sini kita bisa sama-sama belajar, kita juga di sini belajarnya juga sama para expert gitu, jadi kayak bener-bener aku suka banget sama acara yang seperti ini gitu, jadi aku pun bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran baru gitu. Setiap anak itu pasti akan melewati fase susah makan gitu, sedangkan di sisi lain kita harus memastikan kebutuhan nutrisinya yang terpenuhi. Nah, susu ini bisa menjadi option gitu, main option buat moms untuk memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil. Kita memiliki DHA 35 mg per saji gitu, di mana kebutuhan DHA anak ini 105 mg setiap harinya gitu. Jadi dengan mengkonsumsi produk kita 3 kali sehari sudah memenuhi kebutuhan DHA harian si kecil. Edukasi dan stimulasi dari 4 pilar higher IQ diharapkan dapat mendukung perkembangan IQ pada anak untuk menciptakan generasi berkualitas di masa depan. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Jaringan kabel udara yang semrawut di Jalan Raya Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan terbakar pada Minggu malam. Akibatnya arus lalu lintas sempat tersendat. Warga panik saat kebakaran dan ledakan terjadi pada jaringan kabel udara di Jalan Raya Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan Minggu malam. Api yang semakin membesar membuat warga tak berani mendekat. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting kabel yang menumpuk dan semrawut di satu tiang penyangga. Kebakaran baru berhasil dipadamkan setelah 2 mobil pengangkut air dari Sudin Gulkarmat, Jakarta Selatan dikerahkan. Petugas PLN langsung mendatangi lokasi untuk memperbaiki dan mengganti kabel yang rusak. Ini tadi kan keluarin api, terus bunyi ledakan. Langsung kan kita didaftar sama PLN. Itu yang kebakar apa, Bu? Kabel PLN kayaknya. Selain merusak beberapa jaringan kabel udara, peristiwa ini juga membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat. Dari Jakarta, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hati-hati saat membuka pintu mobil. Akibat lalai, seorang pengendara mobil pickup sebabkan kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara motor di Cilacap, Jawa Tengah. Korban menabrak pintu mobil dari arah belakang hingga oleng ke tengah jalan dan tewas ditabrak pengendara motor dari arah berlawanan. Detik-detik kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara motor ini terekam kamera CCTV. Peristiwa berawal saat mobil pickup yang hendak mengantar buah-buahan berhenti di depan sebuah kios di Jalan Raya Kaunganten, Cilacap. Pintu. Tak lama, seorang penumpang membuka pintu mobil di bagian kanan. Tanpa disadari, dari arah belakang muncul pengendara sepeda motor. Tak sempat menghindar, pengendara motor menabrak pintu mobil dan langsung oleng terjatuh di tengah jalan. Dari arah berlawanan muncul pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh seorang pelajar dan seketika korban langsung tertabrak motor pelajar yang melaju cukup kencang. Tahan lagi Pak, sampai saya. 2 penjuru lah dari pintu mobil, terus kena dari motor anak sekolah itu. Korban meninggal di mana? Langsung meninggal. Luka di dijikat lah, itu
sama di telinga itu waktu kena benturan sepeda motor dari arah timur. Korban tewas di tempat usai mengalami luka serius di kepala, sedangkan pengendara motor yang menabrak korban alami luka ringan. Saat ini, kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polresta Cilacap untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan menggagalkan upaya peredaran narkoba jenis sabu seberat 5 kg. Sabu diduga akan disebarkan untuk dikonsumsi saat perayaan Tahun Baru. Narkoba seberat 5 kg ini disita BNN Provinsi Sumatera Selatan dari tangan MJ dan NP, warga Kenten Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kedua pria ini merupakan kurir narkoba jaringan lintas provinsi. Keduanya disergap petugas BNN Sumatera Selatan di Desa Bayung Lincir saat dalam perjalanan mengantarkan narkoba jenis sabu dari Pekanbaru ke Tulung Selapan. Saat proses penangkapan, kedua tersangka yang mengetahui sedang dikejar petugas sempat membuang barang bukti ke kebun di pinggir jalan. Tapi yang pasti ini kan saya sampaikan tadi bahwa kenapa suplai yang utama itu karena ada demand. Jadi orang yang butuh sudah banyak. Orang yang melakukan pemakaian ini berarti dia sudah ada. Itu mereka suplai itu. Untuk momen tahun baru kemungkinan orang yang sudah tadi memakai dia mempunyai ekspektasi ya, ingin bergembira dan mungkin berlebihan, bisa juga mereka menambah daripada suplai. Menambah daripada pemakaian untuk kegiatan tahun baru. Diketahui kedua tersangka sudah 2 kali mengirim sabu. Keduanya terindikasi masih satu jaringan dengan bandar narkoba Hadafi, suami dari selebgram asal Palembang yang ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Sukabumi Kota masih menyelidiki kasus dugaan perundungan atau bullying yang menimpa seorang siswa sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 10 saksi. Satreskrim Polres Sukabumi Kota, Jawa Barat terus melakukan penyelidikan atas dugaan perundungan terhadap NCS, siswa kelas 3 sekolah dasar hingga mengalami patah tulang pada tangan kanannya. Dalam proses penyelidikan, pihak kepolisian telah meminta keterangan dari 10 saksi, baik dari pihak korban, terduga pelaku, pihak sekolah, dan saksi ahli serta dokter bedah yang menangani korban. Peristiwa perundungan di lingkungan sekolah itu terjadi pada Februari lalu. Kasus tersebut pernah dimediasi oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Merasa tak ada titik temu, pihak korban kemudian melaporkan kejadian itu pada 16 Oktober lalu. Selain mengalami perundungan dari temannya, korban diduga mengalami intimidasi dari oknum guru dan kepala sekolah untuk bungkam dan tidak menceritakan kejadian sebenarnya kepada orang lain, termasuk kepada orang tuanya. Sekali lagi, kita akan mendalami daripada informasi tersebut. Kalau memang kita nanti dalam penyelidikan ya, dalam pemeriksaan ditemukan fakta-fakta baru, kita akan memproses sekali lagi. Dari proses kita akan memproses dengan tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada siapapun. Sebelumnya, NCS, seorang siswa kelas 3 sekolah dasar di kota Sukabumi, Jawa Barat, mengalami patah tulang pada bagian lengan kanannya. Korban diduga mengalami bullying atau perundungan oleh teman-teman sekolahnya. Akibatnya korban harus menjalani operasi di rumah sakit lantaran tulang lengan bagian atas patah dan bergeser. Usai kejadian ini, korban mengalami trauma hingga tak mau pergi ke sekolah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, setelah diautopsi di Rumah Sakit Polri, pemirsa, 4 jenazah anak korban pembunuhan yang dilakukan ayah kandung dimakamkan di TPU Bedahan Sawangan, Depok pada Minggu sore. Suasana haru pun menyelimuti prosesi pemakaman.
Jasad 4 anak yang menjadi korban pembunuhan ayah kandung dikuburkan Minggu sore di tempat pemakaman umum Bedahan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Keempat jenazah dimakamkan berjejer. Suasana haru pun menyelimuti pemakaman keempat kakak beradik ini. Sejumlah keluarga yang hadir tak kuasa menahan tangis saat jenazah dimakamkan. Bahkan polisi terbawa emosi hingga menangis dan mengusap mata saat menyampaikan perkembangan kasus kepada awak media. Kami sudah tetapkan saudara P sebagai tersangka. Selanjutnya hari ini kami juga berhasil untuk meminta keterangan dari Ibu D selaku ibu dari korban, keempat korban ini. Rencananya polisi akan melakukan tes psikologi terhadap pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Panca Darmansyah merekam aksi pembunuhan terhadap 4 anaknya yang kemudian dibaringkan di kamar tidur di rumah kontrakannya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sementara saat kejadian, istri pelaku tengah dirawat di rumah sakit karena terluka parah akibat dianiaya pelaku. Malangnian, nasib 4 bersaudara. VA, SP, AR, dan AS. Mereka tewas di tangan ayah kandungnya, Panca Darmansyah, di sebuah rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hari itu Rabu 6 Desember 2023, warga curiga dengan bau tak sedap di rumah kontrakan pelaku. Apalagi warga kerap mendengar pertengkaran di rumah ini, dan sudah 4 bulan pelaku belum membayar uang sewa. Setelah diperiksa, 4 anak penghuni rumah ditemukan tewas terbaring di dalam kamar. Anak tertua berusia 6 tahun, sedangkan yang paling kecil berusia 1 tahun. Sementara ayah keempat anak tak berdosa ini tergeletak di kamar mandi. Pelaku lemas dan tangannya penuh luka. Pelaku berupaya bunuh diri, namun gagal. Selain itu di lantai rumah terdapat pesan untuk istri pelaku yang ditulis menggunakan darah. Adapun istri pelaku D saat ini tengah dirawat di rumah sakit, juga terluka parah usai dianiaya pelaku. Yang saya tahu kejadian KDRT aja. Setelah itu saya nggak tahu selanjutnya semenjak hari Minggu. Nah, gitu. Nah pas terakhir tadi pagi si pelaku minta dibelikan Mezom 4 botol. Karena merasa tetangga baik teman, saya beliin. Saya sampai rumah, saya ketok pintunya, saya bilang, "Bang, ini mezonnya." Dia bilang, "Taruh aja depan pintu." Yaudah, setelah itu saya tinggal. Jadi nggak sempat masuk? Nggak sempat masuk. Nah, setelah itu saya pergi sama istri, tetangga nelpon kejadian kayak gini. Gitu. Pasca istri pelaku dirawat, keluarga korban telah melaporkan kasus KDRT ini ke polisi. Namun belum sempat diusut tuntas. Padahal jika terjadi dugaan KDRT, orang-orang terdekat pelaku seharusnya segera dievakuasi dan dijauhkan dari pelaku. Apalagi sudah ada laporan polisi dan dalam hal ini ibunya sudah masuk rumah sakit karena mendapatkan tentunya trauma di badan secara fisik. Dan harusnya memang harus disingkirkan, dalam arti dipisahkan daripada pelaku yang melakukan KDRT tersebut, dan ini tidak dilakukan. Kelalaian sangat bisa terjadi di sini, Mbak. Jasad keempat bocah Malang ini kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati bersama pelaku yang terluka parah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, ratusan warga Kota Bau-Bau saling dorong berebut paket sembako murah yang dijual di lapangan Kota Mara. Pasar murah yang diadakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini dilakukan untuk menekan angka inflasi di Kota Bau-Bau. Kericuhan terjadi saat gelaran pasar murah yang diadakan oleh Pemprov Sultra di lapangan Kota Mara, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Saat pasar murah dibuka, warga langsung menyerbu mobil truk yang membawa ribuan paket sembako.
warga saling dorong untuk bisa segera menukarkan kupon yang mereka dapatkan sebelumnya di kantor kelurahan masing-masing. Bahkan ada beberapa warga yang naik ke atas truk agar bisa mendapatkan lebih cepat sembako murah tersebut. Pemerintah Provinsi Sultra menyediakan sekitar 5.000 paket sembako dengan harga Rp100.000 per paket. Setiap paket sembako berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan terigu 1 kg. Selain itu terdapat telur yang dijual Rp100.000 untuk 2 rak telur. Harusnya antri sesuai nomor. Kita tidak pilih katanya mau, kan 3 hari, kan bisa nomor sekian dan nomor sekian, hari pertama, nomor sekian hari kedua. Jangan kayak begitu tadi. Ibu tadi sempat desak-desakan juga ya? Sempat. Ini dalam rangka pengendalian inflasi di Sultra, khususnya di Bau-Bau. Kita tahu menjelang peringatan Nataru, kita harus melakukan langkah-langkah sehingga pada akhirnya tidak ada gejolak harga, kemudian juga inflasi dapat terkendali dengan baik. Pasar murah ini digelar di beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menjaga kestabilan harga jelang Natal dan Tahun Baru. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba News melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah kebutuhan pokok terus meroket di beberapa daerah. Di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, harga cabai rawit merah melonjak hingga Rp90.000 per kilogram. Sementara di Pasar Tradisional Banjarnegara, Jawa Tengah, harga cabai rawit ini Rp100.000 per kilogramnya. Di Pasar Tradisional Beringharjo, Yogyakarta, harga cabai rawit merah semakin pedas dan telah menembus Rp90.000 per kilogramnya. Padahal seminggu sebelumnya harga cabai rawit masih di kisaran Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram. Akibatnya pedagang mengeluh sepi pembeli dan membuat omset menurun drastis. Guna meminimalisir kerugian, para pedagang menyiasatinya dengan mengurangi stok pulakan dari petani. Karena harga mahal ya kita nggak berani beli banyak, pulak banyak itu nggak. Kita cuman kira-kira nanti besok itu berapa kilo. Kalau biasanya kalau pas murah itu kan habis 20 kilo itu ya. Kalau harga biasa nggak tinggi kayak. Kalau sekarang ya paling ya bawah 10. Biasanya nggak sampai segitu. Gitu ya. Biasanya cuma 13.000, 15.000. Sementara itu nasib yang sama dialami para pedagang dan pembeli di Pasar Tradisional Banjarnegara, Jawa Tengah. Tak tanggung-tanggung, kenaikan harga cabai rawit merah mencapai 100% lebih. Menurut para pedagang, sebelumnya harga cabai rawit merah dipatok seharga Rp45.000 per kilogram. Kini melesat naik hingga Rp100.000 per kilogramnya. Banyak warga mengurangi jumlah belanjaannya, bahkan para pemilik rumah makan menyiasati kenaikan harga cabai ini dengan membeli cabai kering. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Bremana Tenaya dan rekan saya Ayanufus. Pemirsa, warga di Ponorogo, Jawa Timur beramai-ramai memburu dan menangkap ular yang masuk ke permukiman. Iya, ini masuk ke pemukiman warga ya, dan warga kesal karena ular memangsa hewan peliharaan. Warga memburu dan menangkap ular yang masuk pekarangan rumah warga desa Mangun, Suban, Ponorogo, Jawa Timur. Warga yang geram akhirnya membunuh ular jenis sanca ini. Penangkapan ular berawal saat warga mengetahui ular masuk di sangkar burung. Warga pun beramai-ramai langsung berusaha menangkap ular. Ular berhasil ditangkap, namun seekor burung piaraan sudah mati terkena bisa ular. Diduga suhu panas dan lembab di awal musim penghujan menyebabkan ular keluar sarang dan memangsa hewan piaraan. Masuk kandang terus makan burung puter pelung. Terus ketahuan atau gimana? Ketahuan sama teman-teman terus dipukuli ularnya. Memang sering Pak ada ular? Ya, kalau musim hujan ini ada keluar semua ularnya. Banyak ayam, burung, dan angsa milik warga mati dimangsa ular. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.
Pemirsa, hujan deras disertai angin menerjang sejumlah wilayah di kota Bandung hingga menyebabkan banjir. Sejumlah kendaraan yang nekat menerobos banjir berakhir mogok. Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sejumlah kawasan di kota Bandung, Jawa Barat, Minggu siang. Meski hujan tidak berlangsung lama, hanya sekitar 30 menit, sejumlah ruas jalan telah terendam banjir dengan ketinggian 30 hingga 50 cm. Banjir terjadi tidak hanya di kawasan Peluasan Arca Manik, namun juga kawasan jalan Cingiset dan Cisaranten Kulon. Diketahui hal ini kerap terjadi disebabkan gorong-gorong di kawasan tersebut tidak bisa menampung debit air hujan. Ada sekitar setengah jam. Ini langsung banjir kayak gini. Emang baru kali ini atau setiap hujan sih kayak gini? Kayaknya setiap hujan. Setiap hujan. Harapannya ke pemerintah, Pak? Ya dibagusin lah. Harapan saya mah kalau bisa mah dibikin gorong-gorong yang lebih bagus. Akibat hujan ini, beberapa kendaraan roda 2 yang memaksa menebus banjir mogok. Warga pun berharap pemerintah dapat memperbaiki gorong-gorong agar tidak terjadi kembali banjir. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Pemirsa, ruas sungai Langsur sepanjang 8 km di Sukoharjo, Jawa Tengah dinormalisasi. Sementara itu di Solo, Jawa Tengah dilakukan pembersihan drainase dari sampah-sampah guna mencegah banjir di musim penghujan. Ratusan orang bergerak dalam normalisasi sungai Langsur yang dilaksanakan serentak dari 3 lokasi, yaitu Desa Parangjoro, Kelurahan Bulak Rejo, dan Kelurahan Sukoharjo, Jawa Tengah. Hal ini dilakukan guna mencegah debit air sungai yang meluap di musim hujan. Diketahui selama ini air sungai Langsur kerap meluap dan mengendangi pesawahan para petani, hingga menyebabkan penurunan produksi meski tidak sampai pada gagal panen. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena yang pertama adalah mengurangi antisipasi sebagai daerah banjir. Ini salah satu titiknya, ini ada. Kemudian yang kedua dampaknya tadi dijelaskan oleh Pak Wakil Bupati bahwa ini bisa mengairi pada saat awal tanam untuk sekitar kurang lebih 6 desa, sehingga kurang lebih kalau kita hitung perkiraannya estimasi adalah 600 hektar. Selain normalisasi sungai, Kodim Sukoharjo 0726 Sukoharjo bersama aparat gabungan juga melakukan pembersihan pasar serta penanaman pohon. Sementara itu, Kodim 0735 Surakarta, Jawa Tengah juga menggelar karya bakti serentak guna mengantisipasi banjir. Bersama masyarakat, aparat melakukan pembersihan sampah dan drainase serta sejumlah pasar tradisional. Seribu bibit pohon di sejumlah titik juga ditanam dalam kegiatan tersebut, yakni di sekitar Bendung Gerak Tirtonadi, TPA Putri Cempo, serta di Kampung Sewu Bantaran Sungai Bengawan Solo. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sebanyak 135 warga Rohingya ini pada Minggu pagi kembali berlabuh di pantai di wilayah Aceh, Indonesia. Ya, sejumlah pengungsi ini kembali tiba di Pantai Belang Ulam, Desa Lamrek, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Gelombang pengungsi Rohingya masih terus memasuki wilayah Aceh, termasuk di Desa Lamrek, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Sebanyak 135 pengungsi Rohingya ditolak masuk dengan alasan kerap meresahkan warga. Kedatangan mereka jelang subuh pertama dilihat oleh warga yang hendak melaut. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada perangkat desa. Dari 135 warga Rohingya, masing-masing terdapat 35 pria, 65 wanita, dan 15 anak laki-laki serta 20 anak perempuan. Setelah dilakukan pendataan oleh petugas, warga meminta para pengungsi untuk segera meninggalkan desa mereka. Warga mengantar mereka menggunakan truk untuk keluar desa. Selain di Kabupaten Aceh Besar, di hari yang sama sekitar 200 pengungsi Rohingya juga mendarat di Kabupaten Pidi. Ya, ada agensi-agensinya ya yang mengarahkan ke Selat Malaka.
Lagian kalau warga Aceh, Rohingya ini menolak, tidak menerima. Alasannya apa? Alasannya kita warga Aceh ini masih banyak. Di mana posisinya? Jelas. Karena tak adanya titik temu antara warga, UNHCR dan pemerintah Kabupaten Aceh Besar akhirnya pada Minggu malam ini mengantar warga Rohingya ke kantor Gubernur Aceh. Penolakan warga lantaran tahun lalu pengungsi Rohingya yang berlabuh di Desa Lamreh memiliki kebiasaan yang buruk seperti buang air besar sembarangan hingga kabur dari kamp pengungsian. Warga mengantar mereka ke kantor Gubernur Aceh di kota Banda Aceh menggunakan 3 kendaraan roda 4. Pihak pemerintah Aceh, UNHCR, dan IOM rencananya akan memindahkan ratusan pengungsi ini ke Bukit Kepah, Selawah di Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Pidi. Mau dibawa ke imigrasi, silakan. Kami nggak ada menahan. Tetapi harus jelas kemana mau dibawa. Sementara itu, ratusan etnis Rohingya kembali terdampar di pesisir Desa Blang Raya, Kabupaten Pidi, Aceh pada Minggu pagi. Para Rohingya ini saat ini sedang didata oleh pihak petugas di tepi pantai. Beginilah kondisi ratusan Rohingya yang kembali terdampar di pesisir pantai Desa Blang Raya, Kecamatan Muara Tiga, Laweng, Kabupaten Pidi, Aceh pada Minggu sekitar pukul 3 dini hari menjelang subuh pagi tadi. Menurut masyarakat setempat, kapal kayu yang digunakan oleh ratusan etnis Rohingya tersebut sempat terlihat sekitar pukul 1 dini hari yang berlayar di seputar pesisir, namun sempat digiring ke laut lagi. Ada 180 orang etnis Rohingya yang berada di dalam kapal kayu tersebut. Para etnis Rohingya berjalan kaki saat mendarat menuju ke Desa Blang Raya di Muara Tiga, Laweng, Pidi, Aceh. Dari jumlah Rohingya 180 orang, diantaranya terdiri dari laki-laki dewasa 53 orang, perempuan dewasa 74 orang, anak perempuan 27 orang, anak laki-laki berjumlah 26 orang. Mereka mendarat di Gampung Tuhabihu. Gampung Tuhabihu mereka tidak lama kemudian langsung menuju jalan kaki ke lokasi Blang Raya. Kondisi mereka saat mendarat bagaimana ini? Kondisi mereka saat mendarat orangnya sehat-sehat dan mereka tidak mengalami kesakitan. Ini berapa banyak mereka nih? Ini banyak 180. Dari Kabupaten Pidi, Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Akibat listrik padam, pengungsi di lokasi pengungsian rumah susun Puspa Agro Sidoarjo, Jawa Timur mengamuk. Bahkan pengungsi bertindak anarkis dengan memecahkan kaca jendela dan merusak berbagai fasilitas di lokasi pengungsian. Beginilah suasana rumah susun Puspa Agro tempat pengungsian internasional di Jemundo, Kecamatan Taman Sidoarjo, pasca mengamuknya para pengungsi Rohingya pada Jumat malam. Pengungsi Rohingya di lokasi ini diduga mengamuk lantaran aliran listrik di rumah penampungan tersebut padam akibat adanya kebakaran di sebuah gudang aplikator belanja online. Para pengungsi yang merasa terganggu aktivitasnya mengamuk dan memecahkan kaca jendela serta merusak berbagai fasilitas di lokasi pengungsian. Sementara itu, pihak kantor wilayah Kemenkumham Jawa Timur berjanji akan menyelidiki kejadian ini. Dengan terjadinya kejadian perusakan, maka pihak Rumah Detensi Imigrasi beserta jajaran Divisi Imigrasi akan melakukan penyelidikan dan membangun komunikasi dengan stakeholder terkait. Direncanakan Senin 11 Desember akan diadakan rapat dengan lembaga IOM untuk membahas persoalan yang terjadi dan mengantisipasi agar kejadian ini tidak meluas dan berdampak luas di tengah-tengah masyarakat. Di lokasi penampungan rumah susun Puspa Agro saat ini terdapat 301 pengungsi internasional dari berbagai negara, di antaranya Afghanistan, Somalia, Yaman, Iran, hingga etnis Rohingya dari Myanmar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan.